Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan aksi nyata topik 2 kurikulum merdeka dengan tema menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Bapak Ibu guru hebat, pada topik 2 ini tujuannya adalah ada 4. Yang pertama, pemahaman kurikulum dan pembelajaran. Kedua, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. Ketiga, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru. Dan yang terakhir, ada struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Pada topik 2 ini ada 2 modul yang akan kita pelajari, yaitu modul pertama makna kurikulum dalam pendidikan, di mana di dalamnya nanti ada tentang kurikulum dan kurikulum dalam pembelajaran, dan modul 2 pembelajaran versi kurikulum merdeka. Ada prinsip umum, terus capaian umum, terus struktur pembelajarannya itu sendiri sesuai dengan paradigma baru. Tentang kurikulum, nanti kita akan mengenal apa itu pengertian, komponen, dan fungsi kurikulum. Terus mengapa kurikulum perlu diubah, mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Di materi yang lain juga ada, nanti kita mengetahui kurikulum dalam pembelajaran itu seperti apa. Bapak Ibu guru hebat, untuk modul 2 pembelajaran versi kurikulum merdeka ada 3 hal penting yang akan kita kenal. Yang pertama yaitu prinsip umum pembelajaran, terus yang kedua struktur pembelajaran dengan paradigma baru atau kurikulum merdeka, terus yang ketiga ada capaian umum pembelajaran. Ada capaian pembelajaran, ada proses pembelajaran dalam mencapai capaian pembelajaran, capaian pembelajaran dalam kurikulum, dan kompetensi capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan pengalaman belajar siswa yang terbentuk dari awal hingga akhir. Menurut Ralph Tyler dalam The Basic Principle of Curriculum, komponen kurikulum ada 4. Ada tujuan, konten, metode, dan evaluasi. Sedangkan fungsinya sendiri sebagai pedoman guru dalam pembelajaran. Optimalisasi kurikulum dapat kita terapkan dalam 3 rangka. Yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Terus yang ketiga adalah menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Transformasi kurikulum paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial atau bermakna, juga berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, itu dikemas dalam pembelajaran berbasis proyek dengan menggunakan siklus pembelajaran berupa inquiry. Siklus pembelajaran inquiry. Siklus pembelajaran inquiry diawali dengan fase rasa ingin tahu. Terus dilanjutkan dengan mencari tahu. Terus memilah, membuat koneksi, mengambil makna. Terus aktivitas terakhir yang dilakukan murid yaitu melakukan aksi nyata atau tindakan nyata. Mengapa kurikulum perlu berubah, Bapak Ibu? Ternyata kurikulum itu perlu berubah. Ini agar supaya dapat menyesuaikan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Kan kita tahu kebutuhan murid itu beda-beda antara satu yang lainnya, termasuk dengan perkembangan zaman. Ini berkaitan dengan teknologi. Terus berikutnya, mengapa kurikulum perlu diadaptasi, Bapak Ibu?
Ternyata kurikulum perlu diadaptasi ini agar supaya dapat menyesuaikan dengan kebutuhan murid yang tadi itu dan perkembangan zaman tentunya. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid adalah sebagai tolak ukur dalam adaptasi KOSP. Sementara 4 hal pokok dalam KOSP itu, yang pertama ada visi, misi, dan tujuan. Terus yang kedua ada perencanaan pembelajaran. Ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Keempat, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Lima prinsip pengembangan KOSP, Bapak Ibu. Ya, pengembangan KOSP memiliki 5 prinsip. Yang pertama, berpusat pada murid. 2, kontekstual. 3, esensial. 4, akuntabel. Terus yang terakhir, yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dokumen KOSP itu ternyata sifatnya sangat dinamis, Bapak Ibu. Ini dapat mengikuti perubahan dan kebutuhan murid tentunya, sehingga dapat diperbaharui secara berkesinambungan atau berkala oleh setiap satuan pendidikan. Sifatnya sangat dinamis. Lanjut kita ke modul 2, pembelajaran versi kurikulum merdeka. Di modul ini berisi tentang bagaimana mengimplementasikan Merdeka Belajar melalui pemahaman pembelajaran dengan paradigma baru dengan menerapkan kurikulum merdeka di satuan pendidikan kita masing-masing. 5 prinsip umum pembelajaran. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian pembelajaran murid saat ini. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pelajar sepanjang hayat. 3, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. 4, mempertimbangkan kebutuhan capaian pembelajaran. Yang kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. CP atau capaian pembelajaran merupakan gabungan kompetensi inti dan kompetensi dasar, itu kalau pada kurikulum 2013. CP disusun per fase, bukan per tahun. CP memuat kompetensi inti dan konten sosial. Tahapan pembelajaran berdasarkan pada teori Piaget dan teori konstruktivisme. Proses belajar dalam mencapai capaian pembelajaran ada ilustrasi seperti yang tertampil di video ini. Bapak Ibu bisa mengakses dokumennya di link yang ada di sebelah kanan. Itu sudah saya tampilkan linknya, sehingga Bapak Ibu tinggal klik dan menuju ke halaman download. Berikutnya, capaian pembelajaran dalam kurikulum. Salah satu semangat dalam kurikulum merdeka adalah konsep teaching at the right level atau mengajar pada tahapan belajar yang sesuai. Konsep ini mengusung pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat capaian atau kemampuan awalnya. Ada 3 CP, merupakan kompetensi atau karakter yang ingin dicapai, merupakan acuan dalam menyusun TP di kelas, dan yang ketiga, proses pembelajaran memberikan kesempatan murid belajar sesuai dengan kompetensi awal murid. Kompetensi capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Seluruh dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila ini harus tercover pada setiap CP, ATP, atau MA. Jadi ada 6 dimensi ini harus masuk ke dokumen capaian pembelajaran, ATP, dan MA. Modul ajar ya maksudnya. Berikutnya Bapak Ibu, ada struktur pembelajaran dalam kurikulum merdeka.
Struktur pembelajaran pada kurikulum Merdeka mengacu pada prinsip pendidikan yang berpusat pada murid, sehingga masing-masing satuan pendidikan dapat menyesuaikan kurikulum sesuai dengan konteksnya. Seperti tadi yang sudah kita ketahui bahwa KOSP yang bersifat dinamis, maka setiap satuan pendidikan itu bisa mengupdate sesuai dengan karakter siswa. Struktur pembelajaran dalam kurikulum Merdeka seperti yang kita ambil di sini ini mengalami perubahan. Ini kalau dibandingkan dengan kurikulum terdahulu ada perubahan-perubahan semacam ini. Ya. Sebagai contoh ini di SD ada IPAS. Ini kan gabungan IPA tambah IPS. SMP, SMA, SMK, SLB. Struktur pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Ekstrakurikuler, satuan pendidikan melaksanakan dan mengembangkan ekstrakurikuler berdasarkan dengan kapasitas dan minat karakteristik murid. Pembelajaran proyek bersifat kontekstual, mengasah kemampuan berpikir murid dan pemecahan masalah. Tema pembelajaran proyek seperti yang Bapak Ibu lihat di video ini. Assessment. Assessment merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar. Assessment juga berperan sebagai informasi, umpan balik bagi guru, murid, dan orang tua agar dapat menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Struktur pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Alokasi waktu terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama reguler, di mana terpisah satu mapel dengan mapel lain. Yang kedua ada sistem blok, dikelola dalam blok waktu tertentu. Terus yang ketiga ada kolaborasi, di mana guru berkolaborasi untuk pembelajaran secara terpadu. Perangkat ajar. Jenis-jenis perangkat ajar macam-macam ya Bapak Ibu. Ada modul ajar, ada modul project, ada buku non-teks, ada video, ada media cetak, terus ada media digital, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Mungkin itu saja dari saya, pemaparan aksi nyata topik 2. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.